wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Kita bersyukur kepada Allah kembali mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama hadir di satu majlis yang mulia ini dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis yang bersama kita menyebut manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, menjadi pintu terdekat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babullahil a'zam, pintu menuju Allah. Beliau baginda Nabi Muhammad SAW di tempat Ka'bah, di rumah Bapak Farhan atau Mas Losi semakin itu kebagian untuk ditempati arang-sarang majelis takbirai setiap malam Kamis. Itu merupakan nikmat yang besar dari Allah. Kita berharap nikmat ini terus dijaga. Terus kalau panjenengan bisa mensyukuri nikmat kadito sampai kelak kalau panjenengan mendapatkan nikmat teragung oleh Allah, dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang kita cintai, terutama para orang tua, guru-guru kita. Kita doakan semuanya beliau-beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dulu yang pernah tinggal di tempat Kadinto. Ada Pak Haji Jamalu, Ibu Haji Rizkia. Kami ingat beliau itu sering berjumpa, bertemu dengan kami di tempat Kadinto. Ya, insya Allah beliau Kadinto makin bunga jember karena rumah yang pernah ditinggali ditempati kala bernau sholawat Islam Nabi Muhammad SAW. Bersama seluruh orang tua, guru-guru kita semuanya tersenyum menikmati anugerah yang telah Allah berikan dengan keberkahan bakti anak-anak yang telah berusaha untuk mendoakan mereka, para orang tua kita. Dan kita juga terus mendoakan para orang tua yang masih ada usia diberikan umur yang barokah, sehat, walafiat, keluarga semuanya dijaga, anak semuanya kita doakan terus dan pernah berhenti menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita semua juga paling sehat walafiat, berbarokah umur, barokah rezeki boleh banyak kesenah, muka setuju kita hajat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan satu penjelasan dalam kitab Masail Al-Ilm bahwa Rasul Muhammad SAW katabu jubilat al-qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Dibuat hati itu, dibuat condong, dirajut al-qulub, apa hati itu, ala hubbi, atas, ala biman, atas kecintaan terhadap orang ahsana yang berbuat baik ilaiha kepadanya. Jadi ate kak itu tanteretan akan menumbuhkan rasa cinta ketika ditanam benih kebaikan kepadanya. Jadi biasanya ate neka senang ke orang yang sealaku kabaru atau yang berbuat baik kepada kita. Karena karakter. Jadi tabiat, fitrahnya, bahwasanya hati itu akan selalu jatuh cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Wa bughdi, dan membenci, tidak senang, man kepada orang asa'a, yang berbuat tidak baik ilaiha kepadanya. Dan hati itu karakternya tak senang ke orang yang melakukan ketidakbaikan terhadap dirinya. Jadi panjenengan gak itu semuanya
oleh Allah diberi nikmat anugerah besar berupa hati. Panjenengan kan di ati kabeh. Jadi lahir nika tak pun nyambi boten tapi nyambi ati. Dan inilah tempat kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu, dan inilah penentu atene kata penentu oleh panjenengan lebihlah nang akhirat akan mendapatkan keselamatan dan kemuliaan. Karena pada waktu itu ada ungkapan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi pada hari itu tidak lagi berguna, tidak lagi bermanfaat harta kita, anak kita, kelompok kita, tidak ada. Hanya mereka yang membawa dengan ketulusan hati menuju kepada Allah Subhanahu. Nah, jadi hati Kak Dinto sangat penting untuk kita rawat, untuk kita jaga. Fafil birri ridwan nas wa fit taqwa ridallahi ta'ala. Dalam kebaikan itu ada ridho manusia, dan dalam ketakwaan itu ada ridho Allah Subhanahu. Jadi panjenengan menteroi keleburna orang tapi kok fokus kau orang. Panjenengan kalau ingin orang senang, orang baik sama kita, kita harus buat baik sama orang. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ridho Allah, kita mesti baik kepada Allah. Takwa. Jadi mon baik ke manusia kita dapat ridho manusia, baik kepada Allah dengan ketakwaan mendapatkan ridho Allah. Mon epapolong sareng panjenengan, wa man jama'a bainahuma, mengumpulkan kepada kebaikan kepada manusia dan kepada Allah, faqad tammat sa'adatuhu, maka sungguh sempurna kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Panjenengan bekal jumper, bekal sae, mana bisa menjalin hubungan bagus, punya kebaikan kamu nasah, kebaikan kepada Allah, wa ammat ni'matuhu, dan akan memenuhi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan dan kita tak cukup punya kebaikan hanya sholat saja, hanya Quran saja, hanya ibadah yang berkaitan agungan sareng Allah saja tak cukup. Aku jen panjenengan ngaji Allah, tingkah orang tak lagi, tidak baik sama orang. Nah, ini kita tak tahu. Padahal panjenengan baik kau orang, fokus kau orang, tak bujang sekali, tidak baik juga. Jadi kedua-duanya kalau bisa nikah pasangan. Kenapa ma'rufnya? Kenapa kebaikan itu ada dua kata ulama, qaulun wa amalun. Jadi dari ucapan dan perbuatan. Ucapan dan apa ucapan? Fal qaul, adapun ucapan itu wa tibul kalam wa husnul bashar. Jika dinto ucapan sebagus dan wajah yang basah tanpa tawaddud bil jamil, jadi menampakkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan. Jadi membeda kelihatan misal wajah mereka dihiasi dengan senyum. Nah, mereka ibadah satu-satunya agama yang mengajarkan tentang senyum itu yang merupakan ibadah. Dijak lah kosong ngomosok ketemu orang terus belum terus tidak lain. Apalagi pada orang yang meluk salam pas sampean melengos gitu. Karena ada orang-orang itu yang merasa dirinya baik, merasa bagus, ketika sapa pas tak nyaut gitu. Tak nyaut. Ini ada seorang ulama mereka terkenal cerita. Nalekana ajalan, ane katakan kiwi anjing. Anjing itu kotor dan penuh sekujur badannya itu dengan
luka. Mengalih patek ini kan, mengalih patek ini kan pas menyelesai mikir karena oning patek ini kan najisnya najis mughalladah. Ada mughalladah ini kan najis berat kalau disucikan membutuhkan 7 kali basuhan dan satunya menggunakan debu. Ini kan namanya mughalladah. Nah, saya kadinto mikir kalau kening patek lebet. Pas dengan izin Allah patek ini kahunta. Ya Syekh. Aku itu memang punya najis berat, punya najis mughalladah. Kalau kamu bersentuhan dengan saya, kamu harus disucikan dengan 7 kali basuhan dan satunya dikasih debu. Itu sudah bersih kotor. Kotoran sudah bersih. Tapi kalau hatimu yang kotor, bean merasa hebat, bean merasa lebih mulia daripada saya sampai seperti itu, kamu itu dari tak nyaman ketemu bingkok. Ingat, ketika hatimu yang kotor, maka 7 lautan pun tidak akan bisa membersihkan hatimu. Setiap tong tasek tak bisa mersihin. Mau najis engkau bisa yang bersih. Tapi sombongmu itu merasa engkau itu tak nyaman dan mau orang ingat kok arwah najis ada arwah tidak bisa dibersihkan walaupun dengan 7 bisa berarti akurin dengan 7 lautan boneka penyakit hati. Jadi kebaikannya kan ada kalanya ucapan dan wajah yang bersih. Cek mosokan, cek nyelodeng ketemu orang. Nah boleh ben harapan tadi besar. Man bisa mesem, di orang masih punya besar. Karena kalau nggak bisa ki makin orang ini punya siang. Aku suruh benar aku tak kata jelas. Hah? Wajah-wajahan. Allah. Tapi orang mikir cut lain, gimana di besar dan di besar itu nggak sakit. Allah. Maka nanti gula nikah, enggak kak Sidil Walid dulu. Saya punya bapaknya. Beliau itu mantan di Obong penampilan saya. Kemudian mantan di besar penampilan pas saya. Seni jemu Obong beri. Karena penampilan kok masih majer sih. Salah tadi besar hijab Malaysia, ki orang tak bisa, tak kira majer. Kemudian secara perbuatan itu amal itu kaul. Wal amal huwa badlul jah wal i'anah bin nafsi fil naibah. Dia itu memberikan kesempatan kepada orang lain, yang memberikan jabatan kepada orang lain dan dia membantu orang lah ketika dalam keadaan orang membutuhkan bantuan. Aneka termasuk ma'ruf dalam bentuk perbuatan. Dan ini sangat mahal harganya, sangat hebat, sangat hebat. Macam orang ketika diuji oleh Allah, ketika tertimpa bencana, panjenengan datang, panjenengan senyum, pasak pergi, yang menjenguk yang sakit, membantu yang membutuhkan, mereka hebat. Rasulullah SAW tadi itu manusia yang seperti itu, manusia yang memberikan contoh yang terbaik. Bahkan beliau pernah menceritakan seorang yang sudah ditentukan tidak bagus, pelacur dan lain sebagainya, dimuliakan, diselamatkan karena dia berbuat baik kepada seekor anjing. Jadi bodoh patek karena saking pelukan aji tanah dari hausnya, dan wanita itu kehilangan dahaganya setelah minum. Padahal mereka orang tak fokus. Pas malah kesempatan main si patek ini kayak begini sampai hilang dahaganya. Karena itulah Allah meridhoinya. Sebaliknya ada seorang wanita yang rajin ibadah, senang sekali beribadah, tapi akhirnya dia memiliki seekor kucing yang mati, meninggal gara-gara diterlantarkan, tidak dikasih minum, tidak dikasih makan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mendapatkan ghadab, mendapatkan murka Allah hanya gara-gara membiarkan seekor.
Dengan masuk sarung di ampun. Dan tanah apa? Dia terlalu kecil padahal goreng kene. Menang awak soal akeh ketan, sudah cek kon ngobrol. Semoga barokah umur, barokah kesehatan. Allah berikan kita kesempatan untuk terus berbuat baik, untuk menumbuhkan rasa mahabbah di hati setiap kaum muslimin. Kita yang hadir pada malam ini bukan hanya dengan jasad kita, tapi hadir dengan hati kita. Allahumma hadhil quluba man istama'at. Ya Allah, hati saat ini juga hadir berkumpul. Hadhil quluba qad istama'at ala mahabbatik. Kita berkumpul dengan hati kami karena kecintaan kami kepada Engkau, kecintaan kami kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Teruslah Engkau kuatkan ikatan kami, ta'alluq, irtibat kami dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Berikan kami kekuatan menjaga lidah kami, menjaga pandangan kami, menjaga anggota badan kami, bahkan menjaga hati kami. Dan Engkau berikan kami kekuatan untuk terus melaksanakan perintah-perintah Engkau, menjauhi larangan-larangannya. Kau berikan kami hadiah kemuliaan anak-anak murid-murid yang solih dan solihah yang telah kami bisa banggakan di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Kau berikan kami umur yang barokah, kau berikan kami rezeki yang barokah, kesehatan yang barokah di barakati Rasulullah wa bi asrari karamati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.